Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunplug Kita ID dalam review model kit skala 1:144 Real Grade Gundam Astray Gold Frame Amatsumina yang muncul di novel dan manga Gundam Seed Destiny Astray dan Gundam Seed Astray kalau nggak salah. Dan pilotnya Rondo Mina Sahaku sesuai dengan namanya Gold Frame Amatsumina, Rondo Mina. Penilaian Banglit untuk kit ini sekitar 7,5/10. Kenapa? Karena ini termasuk kit yang berimbang. Berimbang maksudnya adalah seimbang antara kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah enak dilihat, detail banget, dan aksesorisnya banyak juga, bervariasi. Dan kalau kekurangannya sih menurut Banglit nih ya, nerfsnya di mana-mana karena belum undergate. Terus kurang stabil juga karena backpacknya besar dan kakinya lumayan lemes, lumayan letoy. Cuman bukan letoy yang kalau digoyangin gerak, tapi ya lumayan susah berdiriinnya lah gitu istilahnya. Jadi ya yang seperti itu menurut Banglit cukup berimbang. Jadi ya nilainya sedang-sedang aja, nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga. Itu tadi ulasan singkat kit ini bagi kalian yang nggak sempat nonton full video review Banglit. Jadi bagi kalian yang masih stay dan belum pause dan close video ini, mari kita lanjutkan nonton videonya. Check it out. Gundam Astray Gold Frame Amatsumina. Satu lagi varian dari rajanya varian Gundam yang menampakkan jejaknya di channel ini. Karena jujur aja Banglit sebenarnya kurang suka Astray. Tapi Banglit lumayan suka sama desain Gold Frame Amatsumina ini karena punya ciri khasnya tersendiri. Suka sama beberapa variannya nggak salah kan? Dilihat dari desainnya, menurut Banglit Real Grade Gundam Astray Gold Frame Amatsumina ini merupakan varian paling elegan dari Astray. Perpaduan warna hitam, emas, dan warna aksen merah dan abu-abu keunguan membuat kesan yang seolah-olah misterius dan mengintimidasi. Ditambah lagi dengan 3 jenis warna emas dan 3 jenis warna hitam, yaitu hitam gloss, hitam semi gloss, dan hitam kecoklatan gloss, yang bakal memanjakan mata kalian kalau lemari koleksi kalian dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup. Kenapa harus dengan pencahayaan yang cukup? Karena kit ini dominan hitam, jadi bakalan susah dilihat kalau gelap-gelapan. Proses perakitannya terasa cukup rumit, terutama di bagian kepalanya. Walaupun terbilang rumit, tapi hasil rakitan kit ini nggak bakal ngecewain. Ya paling nggak dilihat dari tampilannya yang kompleks. Karena kalau diperhatikan lebih mendalam, bakalan banyak nerfs yang nggak bisa dihindari. Yang disebabkan oleh finishing gloss plastiknya di hampir semua tempat, terutama di part armor warna hitamnya. Part yang lumayan banyak dan ukuran part yang kecil-kecil menambah kerumitan perakitan kit ini. Ya kurang lebih bukan kit yang bisa direkomendasikan untuk pemula. Dan juga sayang sekali partnya nggak undergate. Ada sih beberapa yang undergate, tapi di tempat-tempat yang sebenarnya nggak perlu undergate. Artikulasinya kepalanya ball joint dan bisa ditekuk di pangkal lehernya. Kepalanya bisa ditekuk ke atas, ke bawah, dan ke samping. Part di kepalanya ini bisa digerakin, perutnya bisa ditekuk ke depan dan ke samping. Pinggangnya bisa diputar, bahunya bisa ditekuk ke depan dan ke atas, armor bahunya bergerak terpisah, part di bahu kirinya ini bisa digerakin, lengannya bisa ke atas dan diputar, lengan atasnya bisa diputar, sikunya double joint, pergelangan tangannya bisa ditekuk dan ball joint. Kurang lebih sama untuk tangan Blitz Gundamnya. Armor pinggang depan ball joint, armor pinggang samping bisa diputar ke depan, ke belakang dan ditekuk. Armor pinggang belakangnya bisa digerakin dikit. Join pinggangnya bisa ditekuk secara terpisah. Kakinya bisa ke depan, ke belakang, dan ke samping. Pahanya bisa diputar. Lututnya double join dengan panel-panel armor yang ikut bergerak kalau digerakin. Armor pergelangan kakinya bisa digerakin dikit. Pergelangan kakinya double join, yang atas ball join, yang bawah bisa ditekuk ke samping. Part merah di tumitnya bisa digerakin. Ujung kakinya juga bisa digerakin dikit. Bagian utama backpacknya bisa ditekuk ke atas, sayapnya bisa ditekuk, diputar, dikembangin, dan beberapa panelnya juga bisa digerakin. Sesuai yang diharapkan dari artikulasi real grade.
jangkauannya cukup luas dan gak terlalu terhalang part armornya. Sekarang kita ke aksesorisnya. Pertama, tangannya, yaitu sepasang tangan terbuka, sepasang tangan menggenggam, satu tangan mengepal dan satu tangan berartikulasi, yang keduanya untuk tangan kirinya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kayaknya tangan menggenggamnya kurang proporsional alias kebesaran. Kedua, satu unit Trikeroski, senjata Blitz Gundam berbentuk perisai dan rifle yang dijadiin satu. Diposisikan di tangan kanan dan dilengkapi dengan lance darts atau tombak rudal yang bisa dilepas. Ketiga, satu unit Tsumuha no Tachi, senjata berbentuk cakar yang diposisikan di tangan kiri Goldframe Amatsumina, dan cakarnya tadi bisa ditarik keluar untuk posisi menyerang. Keempat, satu unit Okitsu no Kagami, senjata berbentuk tombak yang diposisikan di tangan kirinya juga. Memiliki dua mode, yaitu mode tombak dan mode perisai. Masing-masing mode dilengkapi dengan efek partnya. Dan mode tombaknya bisa dipakaikan kabel kawat yang tebal agar terlihat sedang diluncurkan kayak cambuk. Kelima, sepasang Totsuka no Tsurugi, yaitu senjata berbentuk pedang yang cukup detail dan hanya terbuat dari satu part plastik saja. Jadi cukup ringan kalau mau dipegang dan bisa dicantolin ke armor pinggang sampingnya kalau mau disimpan. Keenam, satu unit support stand yang menyanggah Okitsu no Kagami dalam bentuk tombak dan pakai kabel kawat. Bisa diputar di dasarnya dan bisa ditekuk di 3 titik. Ketujuh, satu unit kabel kawat yang lebih tipis untuk tombak jangkar bernama Magashira no Hoko yang ada di backpacknya. Karena ada dua, jadi di manualnya disuruh potong bagi dua. Tapi menurut Bang Lid lebih keren kalau dibiarin panjang karena bisa kelihatan lebih leluasa. Kedelapan dan yang terakhir, satu unit figur pilot Rondo Minasahaku dan satu unit konektor action base. Seperti yang Bang Lid jelasin barusan, aksesorisnya cukup banyak dan bervariasi, tapi didominasi senjata jarak menengah dan jarak dekat. Tombak Okitsu no Kagami dan cakar Tsumuha no Tachi nggak bisa dipakein secara bersamaan karena sama-sama dipakai di tangan kirinya. Jadi bisa kalian pilih aja. Kit ini terbilang lebih baru dari base kitnya, yaitu Astray Red Frame. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau kit ini cuma red frame yang beda warna dengan aksesoris yang berbeda pula. Ya nggak salah sih, tapi meskipun begitu, dengan part-part armor dan aksesoris yang berbeda, ditambah lagi dengan unit backpack yang wah banget, sama sekali nggak membuat kesan kalau kit ini merupakan kit varian. Proporsinya yang terlihat lebih ramping dan lebih rumit dari sumber aslinya malah membuat kit ini lebih enak dipandang. Ditambah lagi dengan aksesorisnya yang beragam membuat kalian nggak bakal kehabisan ide buat posein kit ini. Dan poin barusan juga jadi pelengkap nilai positif kit ini. Dari segi kestabilan, kit ini nggak bisa dibilang stabil sama sekali. Buat berdiriinnya aja susah banget, butuh kesabaran dan harus dicondongin ke depan kalau mau diberdiriin. Dan malah lebih gampang dibuat pose pakai action base daripada berdiriinnya. Ini semua karena ukuran backpack yang besar, kompleks dan cukup berat karena partnya memang banyak banget. Ya ciri khas Gundam-Gundamnya dari seri Seed lah. So that's it kawan-kawan, review real grade Gundam Astray Goldframe Amatsumina dari Gunpla ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Lid lewat Facebook, Instagram atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Lid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share dan subscribe, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Lid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker guys.